Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, jamaah Masjid Al-Mujahidin, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua berada di dalam lindungannya dan semoga wabah ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga harga-harga juga turun. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jamaah yang dimuliakan Allah, kita melanjutkan pengajian kita kitab Bulughul Maram karya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani tentang sholat berjamaah. Dalam kesempatan ini, insya Allah kita akan membahas tentang sholat mu'adah, sholat wajib yang dilakukan 2 kali. Jadi sholat wajib, dia udah sholat wajib, tapi sholat wajib lagi gitu. Wa an Yazid ibn al-Aswad radhiyallahu anhu, dari Yazid bin Aswad radhiyallahu anhu, annahu shalla ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam salat as-subhi, bahwasanya beliau salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat subuh. Falamma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza huwa birajulaini lam yusalliya. Tatkala Nabi selesai salat, tiba-tiba ada 2 orang yang belum salat, lam yusalliya. Fada'a bihima, lalu 2 orang ini dipanggil. Faji'a bihima tara'adu faraisuhuma, maka didatangkan keduanya. Tar'adu faraisuhuma, gemetar karena kayak orang ketakutan gitu. Faqala lahuma, lalu Nabi mengatakan kepada keduanya, ma mana'akuma an tusalliya ma'ana, kenapa kalian tidak sholat bersama kami? Qala, keduanya berkata, qad shallaina fi rihalina, kami telah sholat di rumah kami. Ya, kan waktu lagi apa itu Pak? Waktu lagi COVID lagi naik-naiknya kan, adzannya itu gimana? Shallu fi rihalikum, ya kan? Pengganti daripada hayya 'alas shalah diganti dengan shallu fi rihalikum, salatlah di rumah gitu ya. Jadi qad shallaina fi rihalina, kami udah salat di rumah. Qala fala taf'ala, kata Nabi, jangan lakukan itu sekali lagi. Idza shallaituma fi rihalikum thumma adraktumul imama wa lam yusalli fasallaya ma'ahu fa innaha lakum nafilah. Apabila ya, kamu telah sholat di rumah, kemudian kamu mendapati imam dan imam belum sholat, fasallaya ma'ahu, sholatlah kamu bersama imam. Fa innaha lakum nafilah, maka sesungguhnya sholat tersebut untuk kamu adalah sholat sunnah. Rawahu Ahmad wal lafzulahu, riwayat Ahmad, dan lafaz ini, lafaz seperti yang ada di atas
adalah lafaz yang persis dengan yang ada di kitab Musnad Imam Ahmad bin Hambal. Ya, ada 20 jilid lebih. Ya, kitabnya itu. Satu jilidnya sekitar 500 halaman. Itu. Tapi sulit untuk mencari hadis di dalam Musnad Ahmad ini karena hadisnya nggak berurutan, nggak lompat-lompat gitu. Itu kalau dalam Sahih Bukhari kan kitabus shalah, kitabul zakah, kitabul haji, kitabul buyu. Kalau dalam Musnad Ahmad ini hadisnya itu berdasarkan nama-nama sahabat radhiyallahu anhum. Misalnya nama sahabat Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, hadis-hadisnya semua. Walaupun babnya tidak berurutan ataupun berbeda-beda. Tapi kalau dalam Sahih Bukhari tidak seperti itu. Wasalasah, dan diriwayatkan oleh 3 imam. Wasahhahahu Tirmizi wa Ibnu Hibban. Nah, jadi jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam penjelasannya dikatakan di sini bahwasanya 2 orang laki-laki tadi udah sholat di rumah, kemudian datang ke masjid. Padahal di masjid belum dilangsungkan sholat berjamaah. Nah, ketika Nabi udah selesai, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak langsung memarahi keduanya, ya, tapi Nabi terlebih dahulu melakukan apa? Klarifikasi. Begitu adabnya, Pak. Ya, ditanyakan dulu baik-baik. Jangan langsung marah itu. Ya, jangan langsung marah, tapi ditanyakan dulu baik-baik. Kata Nabi, "Kenapa kalian tidak sholat bersama kami?" Terus jawaban mereka, "Kami sudah sholat di rumah." Nah, setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan petunjuk, ya, menyampaikan ajaran kepada 2 orang ini. Kata Nabi, la taf'alu, jangan kamu melakukan itu. Apabila salah seorang kamu telah sholat di rumahnya, maksudnya sholat di sini sholat apa? Sholat fardu, ya, bukan sholat qabliyah, tapi sholat fardu. Kemudian mendapati imam dan imamnya belum sholat, maka hendaklah ia sholat dan bergabung dengan sholat berjamaah. Fa innaha nafilah. Jadi yang sunnah itu yang mana ini? Yang di rumah atau yang di masjid? Nah, kalau di sini katanya innama shallahu ma'al jamaah yakunu fi hukmin nafilah. Yang sholatnya berjamaah di masjid itu, itulah yang sunnah. Yang sholatnya di rumah itu, itulah yang wajib. Itu satu, dapat pahala. Yang kedua tujuannya supaya orang tidak suudzon sama kalian. Supaya orang tidak suudzon sama kalian. Nanti disangka kalian itu kafir. Ya, masa semua orang sholat, tiba-tiba ada 2 orang duduk di situ tapi tidak sholat. Nah, tapi di sini dikatakan apabila kamu telah sholat di rumah kamu, ya. Tapi kalau musafir gimana? Misalkan kita sudah jamak takdim, jamak takdim, Pak, ya. Nah, tiba-tiba kita sampai di satu tempat, kita dapati di situ sedang dilaksanakan sholat asar gitu. Apakah kita harus bergabung dengan mereka? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena yang dimaksudkan Nabi tadi, shallaina fi rihalina. Kami sudah sholat di rumah. Ya. Kalau dalam musafir, yang wajib aja dikurangi. Ya, yang wajib aja dikurangi.
Jadi jangankan mau menambahi yang sunnah, yang wajib aja dikurangi. Makanya dalam sholat musafir itu tidak ada sholat sunnah, qobliyah dan ba'diyah dalam satu madhab ya, kecuali sholat qobliyah subuh sama sholat sunnah witir yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Alasannya apa? Lah, yang sholat wajib aja pahalanya itu luar biasa besarnya, ya, berlipat-lipat dari pahala sholat sunnah itu saja dikurangi. Nah, ngapain lagi kita mau melaksanakan sholat yang sunnah? Gitu. Nah, jadi itu tadi salah satu hikmahnya. Mengulang sholat untuk menolong istri yang ingin berjamaah, apakah boleh? Nah, kata istrinya, Bang, saya mau dapat juga deh pahala sholat berjamaah 27 kali lipat. Boleh enggak katanya? Kalau nanti abang udah selesai dari masjid, pulang ke rumah, kita sholat lagi gitu. Nah, dijawab di sini, sholat berjamaah 2 kali di masjid dan di rumah, hukumnya boleh. Boleh, Pak. Hal inilah yang dipraktekkan oleh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Jadi Mu'adz bin Jabal itu pertama dia sholat isya dulu bersama Nabi di Masjid Nabawi menjadi makmum. Begitu salam, Assalamualaikum warahmatullah. Lalu Mu'adz pulang ke desanya ataupun ke kampungnya dan di sana orang sudah menunggu beliau untuk mengimami sholat berjamaah. Jadi dia sholatnya 2 kali. Sementara orang yang di kampung itu sholatnya hanya 1 kali. Tapi di situ dalam cerita itu Mu'adz bin Jabal melakukan sebuah kekeliruan. Beliau keliru. Kenapa? Karena pada waktu itu beliau mengimami sholat isya ya pakai ayat surah Baqarah, Pak. Nah, satu orang mufarokoh dia. Satu orang mufarokoh. Ya. Kenapa mufarokoh? Kami ini, nah mufarokoh. Begitu dia mufarokoh, Mu'adz bin Jabal menuduh orang ini munafik, katanya. Masa sholat aja nggak kuat, katanya. Itu munafik. Orang ini ya tidak terima, dituduh sebagai orang munafik, datang mengadu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang disalahkan oleh Nabi? Ya, dipanggil Mu'adz, kata Rasulullah kepada Mu'adz, afattanun anta ya Mu'adz. Ya Mu'adz, ya, kau jangan bikin orang terfitnah dengan agama mereka. Ya, kau jangan bikin orang tidak sabar dalam agama mereka. Gitu. Ya. Kata orang ini, ya Rasulullah, ya, saya kalau siang hari itu bekerja di kebun katanya. Capek saya katanya. Nah, terus malam pada isya itu saya mau tidur katanya. Supaya besok kuat lagi saya untuk cari nafkah katanya. Tapi ini Mu'adz bacaannya Al-Baqarah ya Rasulullah. Protes dia. Maka kata Nabi SAW, ya Mu'adz kalau bacalah apa namanya pertengahan mufassal. Pertengahan mufassal. Ada namanya tiwalal mufassal, ada namanya wastul mufassal, ada namanya qusaral mufassal. 3 itu. Kalau nggak salah dari juz 26 dari juz 27 sampai juz 29 itu surat-surat panjang ya, itu dibaca untuk sholat subuh ya. Kemudian adalah bukan dari juz 27 sampai dengan surah Sabbihis begitulah. Nah, kemudian dari Sabbihis itu adalah Sabbihis, kemudian Al-Lail, kemudian Wasyamsi itu dibaca untuk Isya. Kemudian dari Alhaakumut Takatsur sampai Qul A'udzu Birabbin Nas itu dibaca untuk
Salat apa? Salat maghrib. Itu standar umum. Walaupun dalam keadaan-keadaan tertentu Nabi pernah untuk salat maghrib membaca surah At-Tur. Ya, tapi itu tidak lazim dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi ini kisah tentang Mu'adz itu diceritakan tindakan Mu'adz ini tidak diingkari Nabi. Yang tidak diingkari Nabi salatnya yang dua kali. Tapi kalau memanjangkan bacaan itu diingkari oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dari situ dapat kita ambil dua pengertian. Yang pertama, bagi orang yang udah sholat di rumah, kemudian datang ke masjid dan jamaah belum selesai, maka dia ikut sholat bersama mereka. Salah satu tujuannya supaya orang tidak su'ud zan. Tujuan yang kedua supaya dapat pahala sholat sunnah. Nah, kemudian yang kedua adalah orang yang telah sholat berjamaah di masjid, boleh bagi dia pulang ke rumah untuk menolong istrinya supaya sholat berjamaah. Nah, kalau untuk contoh yang kedua ini, yang mana yang wajib, Pak? Yang wajib yang di masjid, yang di rumah yang sunnah. Seperti itu. Nah, sebelum kita pindah ke pembahasan berikutnya, Pak, ada pertanyaan terkait ini. Silakan, Pak. Boleh dilazimkan atau tidak. Nah, kalau melihat dari hadis Mu'adz bin Jabal itu setiap hari dilakukan oleh Mu'adz bin Jabal mengimami jamaah yang ada di kampungnya, yaitu tidak ada masalah. Ada lagi, Pak, pertanyaan terkait mengulangi sholat fardu bukan karena batal, bukan karena khusyuk. Kalau mengulangi karena apa? Kurang khusyuk nggak boleh, nggak ada. Ya, nggak ada mengulangi sholat karena kurang khusyuk. Sebab Allah hanya mewajibkan sholat itu hanya satu kali. Ada satu kejadian yang mana kita boleh mengulangi sholat fardu. Contohnya gimana? Contohnya kita sholat wajib hurmatul waktu dalam mazhab Syafi'i ini. Misalkan kita berangkat dari kantor itu sebelum adzan. Nah, kemudian di perjalanan macet, Pak. Di perjalanan macet dan kita di jalan tol misalnya. Nggak mungkin bagi kita untuk minggir sebentar kemudian sholat. Ya kan? Nggak mungkin. Kalau kita berhenti nanti orang di belakang akan ngidupin klakson terus, kita nggak bisa. Terpaksalah kita sambil nyetir itu sambil salat Allahu Akbar. Bagaimanapun jadi itu. Nah, itu namanya salat menghormati waktu. Ya, salat menghormati waktu, rukuknya, sujudnya tidak sempurna sebagaimana mestinya. Dalam mazhab Syafi'i, kalau udah nanti sampai di rumah, ya, salat itu diqadha. Ihtiyatan dalam mazhab Syafi'i. Hal itu yang disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya. Tapi pendapat yang paling rajih yang saya sendiri cenderung kepada pendapat itu mengatakan bahwa salat yang sudah dilakukannya itu tidak perlu lagi diulangi. Alasannya apa? Allah hanya mewajibkan salat asar satu kali dalam sehari, jangan ditambah-tambah. Seperti itu. Itu namanya mengulangi salat karena merasa salat yang pertama tadi apa? Iya, tidak sebagaimana mestinya. Nah, di masyarakat kita ada juga, Pak. Di sebagian masjid-masjid yang habis sholat Jumat, sholat zuhur lagi. Sampai hari ini itu masih ada. Saya waktu itu kaget di daerah Jati Bening. Di daerah itu. Iya, ada masjid di situ. Lah, saya lihat ini udah selesai sholat zuhur,
sholat lagi Pak, itu berjamaah itu. Nah, itu memang ada dalam mazhab Syafi'i. Karena bagi mereka katanya sholat sah sholat berjamaah itu harus cukup 40 orang. Nah, menurut dia orang yang mukim yang di tempat itu tidak sampai jumlahnya 40 orang. Tapi ada dalam bukunya gitu. Ya, pernah? Oh enggak. Itu adalah pemahaman mereka tentang syarat sahnya sholat berjamaah itu harus 40 orang. Itu khilaf fiqhi namanya. Perbedaan fikih, perbedaan pemahaman orang. Dalam satu hadis itu, hadisnya sama. Tapi orang dalam memahami hadis itu berbeda-beda. Tapi berbedanya itu bukan berdasarkan hawa nafsu, tapi berdasarkan ijtihad ilmu. Gitu. Nanti masalah kunut juga begitu. Ada yang mengatakan kunut itu berapa hukumnya? 4 Pak. Ada mengatakan sunnah muakkad. Dalam mazhab Maliki sama Syafi'i mengatakan kunut itu sunnah muakkad. Bahkan kalau ketinggalan harus diganti dengan sujud sahwi. Cuma bedanya kalau dalam Syafi'i setelah rukuk, kalau dalam mazhab Maliki kunutnya sebelum rukuk. Kalau menurut Abu Hanifah, kunut subuh itu hukumnya bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Gitu. Kalau menurut Imam Ahmad bin Hambal, kunut yang ada cuma satu. Kunut nazilah. Itu aja yang diakuinya. Selain dari itu nggak ada yang diakuinya. Jadi kenapa seperti itu? Karena ada hadisnya sahih tapi tidak tegas mengatakan bahwa itu kunut subuh. Ada hadisnya tegas tapi ternyata tidak sahih. Akhirnya di situ ada ruang untuk berijtihad. Ada ruang untuk berijtihad. Tapi ada ruang-ruang yang tidak bisa berijtihad. Salat 5 waktu, hukumnya wajib. Ada yang berani mengatakan sunnah? Nggak ada. Karena tidak ada ruang untuk berijtihad. Andai kata tadi hadisnya itu sahih dan sharih, sudah sahih tegas, maka tidak akan ada khilaf di antara para ulama. Seperti itu tadi masalah itu. Ya. Saya yang dimaksud dengan perbedaan itu ada hikmah dalam kunut yang berbeda 4 tadi. Ya. Hikmah itu apa yang disebutkan dengan hikmah? Hikmah. Hikmah itu artinya manfaatnya apa gitu. Apa hikmah di balik itu? Begitu maksudnya. Apa hikmah di balik? Oh iya Pak. Karena memang Nabi yang bersabda, "Man ijtahada fa asaba falahu ajrani, wa man ijtahada fa akhta'a falahu ajrun wahid." Siapa yang berijtihad dan dia memang layak untuk berijtihad, memiliki ilmunya, mengetahui kaidahnya, ya, maka kalau dia benar dapat 2 pahala. Kalau dia salah dapat 1. Nah, disitulah para ulama di zaman dahulu berlomba-lomba untuk berijtihad. Tapi mereka yang berijtihad itu adalah orang yang hafal ribuan bahkan ratusan ribu hadis. Jadi bukan hanya satu hadis yang dia baca, tapi seluruh hadis dalam suatu permasalahan itu sudah ada di kepalanya. Ini yang sahih, ini yang dhaif, ini yang seperti ini. Bahkan kalau kata orang dalam kunut itu pendapat Imam Syafi'i dan Imam Maliki mestinya lebih kuat. Alasannya apa? Alasannya Syafi'i dan Maliki itu imam Ahlul Hijaz. Ahlul Hijaz mereka. Imam yang tinggal di Makkah dan Madinah. Pasti lebih tahu tentang hadis. Pasti lebih tahu dengan sunnah Nabi. Ketimbang Abu Hanifah yang jauh di mana? Di Baghdad sana tempat tinggalnya. Di Iran. Kalau menurut orang-orang mazhab Syafi'i. Tapi kalau nanti menurut mazhabnya Abu Hanifah, oh enggak, ini ada hadisnya sahih. Gitu.
Gitu. Jadi ada satu orang yang mengatakan, satu orang aja itu yang mengatakan bahwa kunut itu adalah bid'ah. Gitu. Satu orang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Ditanya oleh anaknya kepada dia, engkau salat di belakang Rasulullah, engkau salat di belakang Abu Bakar, engkau salat di belakang Umar, engkau salat di belakang Utsman, engkau salat di belakang Ali. Apakah yaqnutuna fi salati subhi? Apakah mereka kunut dalam salat subuh? Dijawabnya, ai bunayya bid'ah. Hai anakku, kunut itu adalah bid'ah katanya. Nah, tapi begitupun sampai hari ini ya, kita lihat tidak sepakat orang mengatakan bahwa kunut itu bid'ah. Bahkan kalau kita persentasikan berapa persen yang mengatakan kunut itu subuh, berapa persen pula yang mengatakan kunut itu bid'ah. Itu. Bukan 50-50 lagi Pak, lebih banyak yang mengatakan bahwa kunut itu sunnah. Itu. Nah itu. Lanjut Pak. Lanjut ya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah SAW bersabda, "Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi." Imam itu untuk diikuti, bukan untuk didahului, bukan pula untuk disamai, bukan pula untuk disuruh dia duluan, kita belakangan. Ya. Fa idza kabbara fakabbiru. Kalau dia takbir kamu takbir. Wala tukabbiru hatta yukabbir. Jangan kamu takbir sehingga dia takbir. Jadi jangan makmum itu mendahului takbirnya imam. Wa idza raka'a farka'u. Kalau dia ruku'. Coba Pak, itu fi'il madhi. Apabila dia telah ruku'. Ya, apabila dia sudah ruku', maka baru kamu ruku'. Sempurna dulu ruku'nya imam, baru kamu turun untuk ruku'. Kalau belum sempurna ruku'nya imam, kamu turun berarti kamu menyamai imam. Itu. Wa idza qala sami Allahu liman hamidah. Kalau imam mengatakan sami Allahu liman hamidah, kamu jangan pula bilang sami Allahu liman hamidah. Itu. Ada pengecualian Pak ya. Tapi bilanglah apa? Allahumma rabbana lakal hamdu. Banyak riwayat Pak, ada mengatakan rabbana walakal hamdu. Ada rabbana lakal hamdu. Ada Allahumma rabbana lakal hamdu. Ada Allahumma rabbana walakal hamdu. 4 riwayat itu ada. Nggak ada masalah, mau pakai yang mana saja. Wa idza sajada fasjudu. Kalau imam sujud, kamu sujud. Wa la tasjudu hatta yasjud. Jangan kamu sujud kecuali imam telah sujud. Wa idza shalla qa'iman fasallu qiyaman. Kalau imamnya salatnya berdiri, maka kamu berdiri. Wa idza shalla qa'idan fasallu qu'udan. Kalau imamnya salatnya duduk, fasallu qu'udan, maka kamu juga salatnya duduk semuanya. Sabar Pak, ini belum selesai ini. Ada penjelasannya ya. Ini agak aneh ini ya. Itulah kalau kita belajar dari hadis itu ya. Rawahu Abu Daud wa hadza lafzuhu wa asluhu fis sahihain. Riwayat dari Abu Daud dan ini hadisnya sahih. Itu. Makanya jangan sembarangan ya. Harus belajar apa kata ulama, apa yang dipahami oleh para ulama. Oh ini kalau begini nanti ada dalilnya, hadisnya sahih. Katanya kalau imamnya sholat duduk, maka kamu juga sholatnya duduk. Hadisnya di mana itu? Ada dalam kitab Bulughul Maram. Nomor berapa? Nomor 322. Oh, banyak. Nggak boleh. Harus kita belajar daripada ulama-ulama yang memahami hadis ini dengan baik. Nah, menurut Syekh Sa'id bin Muhammad ya, dalam kitabnya Syarhul Muqaddimah Al-Hadramiyah, yang dimaksud dengan mendahului imam di sini dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian. Mendahului imam itu ada 3 jenis. Pertama, mendahului tempatnya. Mendahului dalam urusan posisi. Ya, katanya fa in taqaddama yaqinan alaihi bi ghairi syaddi khaufin lam tasihha. Kalau posisinya makmum ya lebih terdepan daripada posisinya imam dan itu yakin tidak ada keraguan di dalamnya, maka salatnya tidak sah. Ya.
Bapak kalau pergi ke Masjid Nabawi di bagian sebelah timur, sana kan kiblatnya sebelah mana, Pak? Ke timur atau ke barat? Sebelah timur. Mereka sholatnya ke timur, Pak. Kalau kita sholatnya ke barat. Kenapa? Karena Madinah itu melewati Mekah itu. Nah, jadi di ujung itu ada tulisan, ada garis. Ya, jangan sholat di depan garis ini. Apabila Anda sholat di depan garis ini, maka sholat Anda tidak sah. Apa dalilnya? Innama ju'ila minal imam. Imam itu untuk diikuti. Amma law syakka fihi fala yadur. Kalau ragu enggak masalah gitu kalau ragu. Sawa'un ja'a min khalfihi aw min amamihi. Sehingga makmum yang ragu apakah posisinya mendahului atau tidak adalah tidak mengapa, baik dirinya datang dari belakang imam atau dari depannya imam. Adapun yang menjadi acuan mendahului imam bagi makmum yang sholat berdiri adalah tumitnya. Jadi standarnya tumitnya itu tumit yang bagian depan, ya. Apakah terlalu ke depan dia atau terlalu ke belakang. Nah, ini nanti juga orang yang sholatnya duduk di kursi roda bagaimana? Ya, jadi yang menjadi standar itu katanya, ataupun yang menjadi acuan itu adalah kedua pantat bagi makmum. Itu. Bagi makmum yang sholatnya sambil duduk. Seperti itu, Pak. Kedua, mendahului imam dalam takbiratul ihram. Dalam kitab Hasyiah Al-Bajuri. Ya, kitab Hasyiah Al-Bajuri ini, Pak, kitab yang kami pelajari di pesantren Mustafawiyah, Tapanuli Selatan dulu. Kelas 3. Itu. Kitab fikih ini yang kami pelajari namanya Hasyiah Al-Bajuri. Syekh Ibnu Qasim menjelaskan bahwa siapapun yang mendahului gerakan takbiratul imam, maka sholatnya dihukumi tidak sah meskipun gerakannya bersamaan dengan imam. Hal ini dikatakan Nabi, janganlah kalian tergesa-gesa mengikuti imam, setelah imam bertakbir barulah kalian bertakbir. Fa idza kabbara fakabbiru. Ya. Itu. Hati-hati, Pak. Kata imam, Allahu Akbar. Belum selesai bar, dia udah Allahu Akbar. Itu menyamai namanya. Gitu. Kalau mendahului mungkin agak jarang lah. Tapi kalau menyamai itu banyak terjadi. Ya. Nah, resikonya sholatnya tidak sah. Yang ketiga, mendahului imam selain pada posisi dan takbiratul ihram. Syekh Ibnu Qasim menuturkan bahwa mendahului gerakan imam sebanyak 2 rukun secara berturut-turut maka salatnya menjadi batal. Meskipun keadaan rukunnya merupakan rukun yang pendek seperti i'tidal. Kecuali apabila ia tidak sengaja mendahului imam karena tidak mengetahui atau lupa. Dan kadang-kadang kan biasanya untuk imam itu ada mikrofon, Pak. Tiba-tiba mikrofonnya mati gitu. Nah, akhirnya yang di belakang sholatnya berantakan gitu ya. Kadang mendahului, itu kalau begitu kejadiannya, insya Allah sholatnya tetap sah. Kenapa? Karena mendahului itu bukan disengaja, bukan atas keinginan dia, tapi karena keadaanlah yang membuat seperti itu. Nah, sedangkan hukum bagi seorang makmum yang menyamai gerakan sholat imam, maka hukumnya hanya makruh. Kalau menyamai hukumnya makruh, fa'insawahu kuriha karohatan. Kalau sampai ada gerakannya yang menyamai gerakan imam, maka sholatnya tetap sah, tapi hilang fadilah berjamaah untuk satu rukun itu, bukan untuk sholat keseluruhan. Rukun yang itu dia tidak dapat fadilahnya. Ya, dia kehilangan fadilah dalam satu rukun itu. Kalau 5 berarti 5 kehilangan. Kalau 10 ya 10. Nah, jadi seperti itu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tinggal satu lagi hadis tadi. Wa in shalla jalisan fasallu julusan. Kalau imamnya sholat duduk maka kalian
duduk. Hal ini sudah ditanyakan kepada Darul Ibta Al-Misriyah, Darul Ibta yang ada di Mesir. Ketika ditanyakan ini, apakah makmum wajib sholat duduk kalau imamnya duduk? Ya, nah, karena ada hadis, selain hadis yang tadi, ada lagi hadisnya ini, Pak. Jadi sini dikatakan Ishtaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasallaina wara'ahu wa huwa qa'idun. Nabi sedang sakit, maka kami salat di belakang Nabi, ya, dan dia duduk. Wa Abu Bakrin yusmi'un nasa takbiratan, dan Abu Bakar yang memperdengarkan orang takbir. Jadi itu namanya muballigh. Makanya kalau di Masjidil Haram itu ada muballigh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu ya. Sami Allahu liman hamidah. Itu kan, itu namanya muballigh. Itu Abu Bakar pernah jadi muballigh ya di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, fasallaina wara'ahu wa huwa qa'idun faltafata ilaina fara'ana qiyaman. Setelah selesai salat, Nabi melihat kepada kami. Dilihatnya kami salatnya tadi berdiri. Fa asyara ilaina, maka dia mengisyaratkan kepada kami untuk duduk. Faqa'adna, maka kami duduk. Fasallaina bi salatihi qu'udan, maka kami salat dengan salat Nabi itu duduk. Qala in kittum anifan, tadi kamu yang lakukan itu seperti perilaku orang-orang Persia dan orang-orang Romawi yang berdiri ketika menghadap raja mereka berdiri, tapi kalian tapi anak rakyatnya itu duduk. Nah, itu tidak boleh. Itu isyarat-isyarat kepada sombong. Nah, dijawab oleh para ulama bahwa wajib kepada makmum sholat berdiri dan jangan mengikuti imamnya yang sedang duduk. Ya. Kalau imamnya duduk, dia wajib berdiri. Ya. Kenapa? Karena hadis yang tadi mansukh. Apa arti mansukh? Hukumnya tidak berlaku lagi. Berlaku di awal Islam, tapi di akhir Islam hadis itu tidak berlaku. Kenapa? Karena ini waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang sakit pada akhir hayatnya. Sakitnya ini adalah sakit yang menghantarkan Nabi kepada kewafatan. Berarti udah di akhir hayat ya. Katanya yusalli qa'idan, dia salat duduk, yaqtadi Abu Bakrin bi salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fakana Abu Bakrin yusalli qa'iman, maka Abu Bakar salat di belakang Nabi berdiri. Nah, syarat dari mansukh itu kalau ketahuan waktunya. Kalau ketahuan waktunya, mana hadis yang duluan, mana hadis yang datang belakangan. Jadi seperti itu penjelasan daripada hadis yang telah kita sebutkan tadi. Jadi tidak ada masalah lagi insya Allah. Itu saja Bapak dan Ibu. Apa ada pertanyaan? Penjelasannya imam duduk. Iya. Makmum berdiri. Iya. Itu hukum yang terakhir berlaku. Tapi pernah di awal bahwa kalau imamnya duduk, makmumnya juga harus duduk. Tapi hukum itu tidak berlaku lagi di akhir hayatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dalam usul fikih itu ada bab namanya bab nasikh wal mansukh, ya, bab nasikh wal mansukh. Jadi kita harus paham bahwa hadis ini mansukh atau tidak. Hadisnya sahih, maknanya jelas, tapi ternyata dia adalah mansukh. Wallahu a'lam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak. Mengenai peranan mubalik. Iya. Atau dalam keadaan darurat Iya, ketika dibutuhkan. Ketika dibutuhkan. Iya. Muadzin boleh. Muadzin. Ya, yang menjadi apa di Masjidil Haram itu pun muadzin biasanya. Ya. Wallahu a'lam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.